Nganggur di London Barat, Christopher Nkunku balik kucing ke PSG. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Christopher Nkunku. Penyerang The Blues itu dikabarkan berpotensi kembali ke PSG di tahun 2025 nanti. Seperti yang sudah diketahui, Nkunku memasuki musim keduanya bersama si Biru. Namun, penyerang timnas Prancis itu mengalami situasi yang kurang apik. Dilatih Enzo Maresca, Nkunku minim mendapatkan jam bermain. Pasalnya ia kalah saing dari Cole Palmer yang memiliki posisi yang sama dengannya. Situasi ini memantik sejumlah spekulasi terkait masa depannya. The Sun melaporkan bahwa Nkunku berpotensi pindah ke PSG di tahun 2025 nanti. Menurut laporan tersebut, pelatih PSG, Luis Enrique dikabarkan sangat berminat untuk mengamankan jasa Nkunku. Nkunku dianggap memiliki track record yang bagus. Ia semakin menarik perhatian Enrique karena ia bisa bermain di beberapa posisi dengan sama baiknya. Pelatih asal Spanyol itu percaya bahwa Nkunku bisa menjadi tambahan tenaga yang berharga bagi timnya. Jadi ia berminat untuk memboyongnya dari Stamford Bridge. Menurut laporan tersebut, PSG sedang menyusun rencana perekrutan Nkunku. Mereka berencana mengajukan barter pemain dengan The Blues. Pemain yang bakal mereka tukar dengan Nkunku adalah Randal Kolo Muani. Sang striker dikabarkan tidak masuk dalam rencana Enrique di PSG. PSG menawarkan Muani karena mereka tahu si Biru sedang berburu striker dengan karakteristik seperti Muani. Jadi mereka berharap proposal itu bisa diterima oleh manajemen The Blues. PSG dikabarkan punya pesaing berat untuk tanda tangan Nkunku. Sang penyerang dikabarkan jadi incaran klub top Inggris, Manchester United di tahun 2025 mendatang. Alasan mengapa Arsenal lebih unggul dari The Blues di klasemen Liga Inggris. Setelah aksi pekan ini, posisi di puncak klasemen Liga Inggris mengalami perubahan signifikan. Liverpool kini memimpin dengan selisih 9 poin setelah meraih kemenangan penting di kandang melawan The Citizen berkat gol dari Cody Gakpo dan Mohamed Salah, yang mengamankan kemenangan 2-0. Kekalahan keempat berturut-turut bagi tim Pep Guardiola membuat mereka tergeser dari posisi 4 besar, karena selisih gol yang lebih buruk dibandingkan Brighton. Akibatnya, The Gunners dan The Blues kini menjadi pesaing terdekat Liverpool, dengan kedua tim asal London ini berada di posisi kedua dan ketiga setelah meraih kemenangan besar akhir pekan lalu. Arsenal menghancurkan West Ham United 5-2 di London Stadium, sementara Chelsea mengalahkan Aston Villa 3-0 di Stamford Bridge. Meskipun kedua tim meraih kemenangan dengan margin 3 gol, catatan mereka di klasemen Liga Inggris musim ini identik. Keduanya kini telah memenangkan 7 pertandingan, 4 kali imbang, 2 kali kalah, mencetak 26 gol, dan kebobolan 12 gol. Namun, meski memiliki catatan yang sama, The Gunners berada di atas si Biru di klasemen. Ini bukan karena urutan alfabet, tetapi karena aturan EPL yang memisahkan tim yang memiliki poin sama. Aturan pertama yang digunakan untuk memisahkan tim yang memiliki poin sama adalah selisih gol, diikuti oleh jumlah gol yang dicetak, dan kemudian tim yang mengumpulkan lebih banyak poin dalam pertandingan antara kedua tim. Jika 3 metode ini tidak bisa memisahkan mereka, maka kriteria berikutnya adalah tim yang mencetak lebih banyak gol tandang dalam pertandingan langsung antara kedua tim. The Blues belum bertandang ke Emirates Stadium musim ini, sehingga mereka belum mencetak gol tandang melawan tim meriam London. Namun, pada pertemuan pertama di Stamford Bridge bulan lalu, Arsenal berhasil mencetak gol melalui Gabriel Martinelli dalam hasil imbang 1-1. Itulah mengapa tim asuhan Mikel Arteta berada di atas Chelsea di klasemen. Jika pada akhir musim Arsenal dan The Blues memiliki hasil yang sama, dan misalnya mereka bermain imbang 1-1 di Emirates Stadium, maka ada kemungkinan pertandingan play-off di tempat netral akan diadakan untuk menentukan posisi akhir di klasemen, sesuai dengan aturan Liga Inggris dalam buku pedoman yang disebutkan pada aturan C17(2). Langkah Maresca untuk mengubah Chelsea. Enzo Maresca ketika menerima pinangan si Biru untuk mengisi kursi kosong pelatih pasca pemecatan Mauricio Pochettino.
Kondisi London Barat seperti rumah yang terbengkalai, usai menjalani satu musim dengan kondisi tim yang tak mempunyai pakem formasi. Selain itu skuad yang gemuk karena berisi sejumlah pemain-pemain yang didatangkan di dua bursa transfer kebanyakan masih belum bisa nyetel dan menjadi pembeda dalam setiap laga. Alhasil, The Blues era Pochettino hanya mampu finish di urutan ke-6 Liga Inggris dan sama sekali tanpa meraih trofi. Maresca datang ke London Barat dengan ekspektasi mampu menyatukan kondisi skuad yang ibarat tembikar yang pecah. Pemain-pemain berlabel marquee player dengan banderol harga yang ditebus setinggi langit seperti Moises Caicedo hingga Enzo Fernandez masih belum menunjukkan kualitas sesuai dengan labelnya. Maresca musim ini seperti sedang belajar kintsugi, seni klasik dari Jepang untuk memperbaiki tembikar yang pecah, dengan menyatukan komposisi skuad yang sama sekali tak memiliki pakem dan gaya permainan. Langkah yang dilakukan Maresca pertama kali menangani Chelsea, yakni mengganti kapten tim utama Reece James dengan Enzo Fernandez. Keputusan berani dari pelatih asal Italia tersebut menuai sejumlah pertanyaan besar. Pasalnya Reece James merupakan wajah asli Akademi The Blues yang dididik dari Cobham. Penunjukan tersebut juga menuai kontroversi pasalnya Enzo tengah tersandung kasus dugaan menyanyikan chants berbau rasis usai menjadi juara Copa America bersama dengan Argentina. Tapi Maresca berlahan-lahan mengurai kritikan tersebut di tengah kebutuhan London Barat yang memang dalam kondisi krisis kepemimpinan di dalam lapangan usai Conor Gallagher sang kapten musim 2023-2024 hengkang ke Atletico Madrid dan Reece James yang seharusnya mengambil peran justru malah kerap berkutat melawan cedera. Selain itu, Maresca juga melakukan pendekatan yang cukup disiplin sehingga cepat membaur dengan skuad. Contohnya saja kini penyerang Nicolas Jackson sudah tak sering berganti warna rambut dan lebih diinstruksikan fokus dengan performa di atas lapangan daripada mengurus penampilan di luar lapangan. Pelatih berusia 44 tahun tersebut juga tak tanggung-tanggung mengambil langkah berani dengan mencadangkan pemain-pemain yang dinilai kurang menunjukkan performa di atas lapangan. Dalam pendekatan skema formasi, Maresca yang mengaku sebagai salah satu pengagum pelatih Manchester City, Pep Guardiola menerapkan pakem 4-2-3-1 dengan menempatkan Cole Palmer sebagai gelandang nomor 10 yang bebas untuk melakukan kreativitas.